kabut dan bisikan sulfur di Silari. Kabut pagi itu tebal, dingin, dan berbau sulfur. Ia melayang rendah di atas tanah merah jambu, memeluk setiap jengkal vegetasi yang berani tumbuh di bibir kawah Silari. Namaku Risa, dan aku datang ke Ding bukan untuk mencari ketenangan, melainkan untuk mencari jawaban atas mimpi-mimpi aneh yang selalu berulang. Sesosok bayangan yang hilang ditelan asap putih. Pukul 7 pagi, kawasan wisata masih sepi. Hanya ada aku, seorang penjaga warung kopi yang baru membuka lapaknya, dan suara air mendidih yang tak pernah berhenti dari perut bumi. Kawah Silari bukan kawah yang anggun, ia liar, sesekali meletus kecil, dan airnya berwarna abu-abu keruh seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Aku berjalan hati-hati meniti jembatan kayu yang membentang di atas genangan lumpur panas. Udara terasa lembab, dan bisikan dari lubang-lubang fumarol terdengar seperti rintihan samar. "Jangan terlalu dekat, Mbak," tegur seorang kakek tua, penjual kacang rebus, yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Wajahnya dipenuhi keriput dan matanya teduh, namun menyimpan rahasia. "Saya hanya ingin melihat lebih jelas, Kek," jawabku. Pandanganku tertuju pada titik di mana asap paling pekat mengepul. Tepat di sana, dalam mimpi-mimpiku, bayangan itu selalu menghilang. Kakek itu tersenyum misterius. "Kawah ini punya ingatan, Nak. Ia menyimpan semua yang pernah jatuh dan hilang di dalamnya. Dengarkan baik-baik, kalau kau benar-benar mencari sesuatu, Silari akan membisikkannya padamu." Aku terdiam, mengangguk perlahan. Aku tahu, yang ku cari bukanlah benda, melainkan masa lalu yang terenggut. Aku ingat, dulu, saat kecil, aku sering diajak ayah berlibur ke sini. Ayahku adalah seorang geologi amatir yang sangat mencintai gunung berapi. Dia selalu bilang, "Risa, gunung itu jantung bumi. Kawah ini napasnya." Namun, 20 tahun lalu, ayah hilang. Hilang tanpa jejak saat sedang melakukan penelitian di salah satu kawah di Ding. Keluargaku tak pernah mau bercerita detail, mereka hanya bilang, "Ayahmu sudah pergi." Sambil memejamkan mata di tepi kawah, aku mencoba memanggil kembali ingatan itu. Dinginnya Ding menusuk, tapi panas yang memancar dari kawah terasa menghangatkan. Tiba-tiba, sebuah suara halus, seperti desiran angin bercampur gemuruh, terdengar di telingaku. Pisa, tolong." Aku tersentaki. Itu bukan suara kakek penjual kacang. Itu suara yang ku kenal, suara ayah. Aku membuka mata. Kabut tiba-tiba sedikit menipis, seolah tirai dibuka. Di tengah kolam lumpur yang bergelembung, aku melihat sesuatu, sebuah benda kecil, berkilauan di antara lumpur abu-abu. Aku melompat pagar pembatas, mengabaikan teriakan kakek. Bau belerang langsung menyerang hidung dan paru-paruku. Aku berlutut di tanah yang panas, dan dengan ujung sepatu, aku menyingkirkan lumpur. Yang kudapatkan adalah sebuah liontin perak, berukiran sketsa gunung berapi, yang persis sama dengan liontin yang selalu ayah kenakan. Dan di baliknya, terukir rumah sakit 171195. Air mataku menetes, membasahi liontin itu. Anggal di sana adalah tanggal kepergian ayah. Ayah tidak hilang, dia kembali ke napas bumi ini, bisikku lirih. Kakek penjual kacang itu kini sudah berada di belakangku. Dia tidak marah, malah menatap kawah dengan pandangan penuh pengertian. "Silari selalu mengambil, Nake, tapi kadang, ia juga mengembalikan. Kau sudah menemukan jawabanmu," katanya pelan. Aku berdiri, memegang erat liontin perak itu. Asap tebal dari kawah Silari kembali mengepul, menutup pandangan, seolah menyembunyikan rahasia itu sekali lagi. Aku tahu, ayah tidak pernah meninggalkanku, dia hanya menjadi bagian dari jantung dan napas bumi yang sangat dia cintai. Dan sekarang, aku membawa sepotong kecil napas itu bersamaku. Aku tersenyum dalam kabut yang berbau sulfur. Dinginnya Ding tidak lagi terasa, karena di dadaku, ada kehangatan yang baru ditemukan. Cermin sunyi di telaga warna aku, Kinan, seorang fotografer lanskap, selalu menganggap diriku kebal terhadap legenda. Tapi telaga warna di Ding, dengan pantulan zamrud dan safirnya yang berubah-ubah, membuat pendirianku goyah. Pukul 5 pagi, dingin adalah satu-satunya penguasa. Aku sudah duduk di sebuah bangku kayu di batu ratapan angin, tebing kecil yang menghadap sempurna ke telaga. Kabut tipis menyelimuti permukaan air, menahan cahaya matahari pagi yang perlahan merayap dari balik bukit. Telaga itu, sesuai namanya, memang berwarna. Bukan karena pigmen ajaib, kata sains,
melainkan karena konsentrasi sulfur dan mineral yang berbeda-beda. Namun, legenda mengatakan air itu adalah tumpahan air mata seorang putri yang sedih. Aku mengangkat kameraku, membidik refleksi pertama. Cahaya mulai menembus lapisan kabut. Ajaibnya, di antara warna hijau lumut dan biru langit yang kini terpantul, aku melihat satu warna yang tak seharusnya ada. Ungu yang dalam, hampir menyerupai duka. Saat itulah aku melihatnya seorang wanita tua, duduk diam di tepi telaga, persis di batas tempat warna ungu itu muncul. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana dan rambutnya disanggul rapi. Ia tidak bergerak, hanya menatap air, seolah air itu adalah cermin bagi dirinya. Rasa penasaran mengalahkan logikaku, aku turun dari batu ratapan angin, berjalan perlahan mengelilingi telaga, hingga aku berdiri beberapa meter di belakangnya. "Nenek, apa yang nenek lihat?" tanyaku lembut, takut memecah kesunyian yang sakral. Wanita itu menoleh, matanya bersih, namun menyimpan kesedihan ribuan tahun. "Aku mencari bayanganku, nak," jawabnya, suaranya pelan dan bergetar seperti daun kering. "Sudah lama sekali, telaga ini tidak mau menunjukkannya." "Bayangan apa, Nek?" "Bayangan orang yang kusayangi. Ia janji akan bertemu denganku di sini, di bawah pantulan pelangi air mata. Tapi, ia tak pernah datang." Ia menunjuk ke warna ungu di air. "Warna itu adalah warna kesetiaan yang terlalu lama menunggu." Aku merinding. Wanita ini berbicara bukan sebagai seorang nenek yang pikun, melainkan sebagai seseorang yang abadi. Nenek tinggal di sini?" tanyaku, mencoba mengaitkan cerita itu dengan legenda putri dan air mata. Wanita itu tersenyum tipis. "Aku tidak tinggal. Aku menunggu, dan air telaga ini," ia jujur, "setiap pagi ia mengganti warnanya sesuai perasaanku. Pagi ini, ia ungu, berarti rinduku sedang tak tertahankan." Dia kemudian menatapku tajam. "Kau datang membawa kamera. Kau ingin menangkap keindahan ini, tapi, tahukah kau, keindahan sejati telaga warna bukanlah pantulan cahaya, melainkan kesunyiannya. Kesunyian yang menyimpan semua janji yang tidak terpenuhi." Aku terdiam, kameraku terasa berat di tanganku. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara keramaian rombongan wisatawan pertama yang datang. Saat aku menoleh sebentar ke arah datanya suara itu, hanya untuk sedetik, dan kembali lagi ke tempat wanita itu berdiri, dia sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bangku kosong dan telaga warna yang kini, seiring matahari mulai meninggi, didominasi warna hijau dan biru cerah. Warna ungu duka itu telah menghilang. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu apakah aku baru saja berbicara dengan penjaga telaga, ataukah aku menyaksikan bagian dari legenda yang menjelma. Aku memutuskan untuk tidak memotret. Aku hanya duduk di bangku tempat wanita itu tadi duduk, menghirup udara dingin yang lembab. Mulai hari itu, telaga warna bukan lagi hanya objek foto, melainkan cermin sunyi yang menyimpan rahasia tentang cinta dan janji yang tak pernah tertepati. Terjanji di puncak para dua kami adalah trio pendaki amatir yang ambisius. Aku Arif, si perencana yang teliti, Bara si pengambil risiko yang ceroboh, dan Lena, si pemegang kompas yang selalu tenang. Target kami puncak perahu, 2,565 menit sebelum matahari terbit. Malam itu, jam 11, kami memulai pendakian dari pos Patak Banten. Jalur yang gelap gulita hanya diterangi oleh senter kecil kami dan jutaan bintang yang bertaburan tanpa batas. Udara terasa dingin menusuk, namun semangat kami membakar. "Ini jauh lebih curam dari yang kubayangkan, Rif," bisik Bara, yang biasanya paling bersemangat, kini terengah-engah. Ia membawa tas punggung paling besar. "Makanya dengarkan aku tadi, Bar. Jangan bawa 3 bungkus mie instan rasa kari," balasku, meski aku ikut kelelahan. Lena di depan hanya terkekeh pelan. "Fokus, kita harus mencapai target jam terakhir sebelum jam 4. Pau tidak pernah mengecewakan." Sonrisenya, katanya, suaranya mantap. Pendakian malam selalu menghadirkan sensasi yang unik. Kami merasa seolah berjalan di alam yang berbeda, hanya ada suara napas kami yang memburu, gesekan sepatu di tanah, dan sekali-sekali, bisikan angin di antara pepohonan pinus. Namun, di tengah perjalanan, masalah muncul. Bara tersandung akar dan pergelangan kakinya terkilir.
Ia meringis kesakitan. Sial, aku tidak bisa melanjutkan, desahnya, wajahnya pucat. Tidak, kita harus lanjut, sebentar lagi sampai, kataku panik. Mimpi kami untuk melihat Golden Sunrise terancam. Lana segera bertindak cepat. Ia mengeluarkan First Aid Kit dan membalut pergelangan kaki Bara dengan perban elastis. Kita istirahat 15 menit, Arif, ambil beberapa ranting. Kita buat tongkat penopang untuk Bara. Malam itu terasa seperti ujian persahabatan kami. Bara, si terdepan, kini harus bergantung pada kami. Dengan satu lengan di pundakku dan satu tangan berpegangan pada tongkat darurat, kami melanjutkan pendakian yang terasa 10 kali lebih berat. Ketika kami akhirnya tiba di punggungan Bukit Puncak Perahu pada pukul 4.30, cahaya jingga samar sudah mulai mewarnai ufuk timur. Kami langsung menjatuhkan diri di rumputan, kelelahan tapi lega. Di depan kami terhampar pemandangan yang tak nyata. Di bawah, Ding Plateo diselimuti karpet awan tebal, membuat kami merasa seolah berada di atas langit.